Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya sesuai request banyak teman-teman viewer ya, saya akan membuatkan sebuah tutorial atau panduan bagaimana saya ketika membuat sebuah video penugasan dari tugas-tugas calon guru penggerak. Jadi langsung aja buat kawan-kawan yang pengen belajar, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir. Baik kawan-kawan, tentu saja langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat bahannya dulu. Bahan materinya melalui PPT yang kita buat bisa lewat aplikasi PowerPoint langsung atau lewat Canva. Kalau saya bikinnya langsung lewat Canva, karena Canva itu lebih simple dan lebih praktis, bisa kita eksekusi melalui HP kita ya. Dan saya juga sudah membuatkan tutorialnya bagaimana saya membuat atau mengolah PPT tersebut melalui Canva di video yang pernah saya buat sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan tonton aja video yang sudah saya unggah itu. Nah, ketika bahan sudah kita siapkan, kita olah, transisi kita sudah pilih, sudah kita tata, barulah kita download ya. Downloadnya bisa lewat laptop, kemudian filenya sudah kita download, bisa kita kirim ke HP kita. Atau kalau kawan-kawan nggak mau ribet ya, nggak pengen ribet, bisa filenya kita download langsung melalui HP. Jadi HP kita buka Canva melalui HP, kemudian bahannya kita download lewat HP. Nah, setelah filenya sudah tersimpan di HP kita, barulah kita nyiapin bahan berikutnya, yaitu rekaman suara kita yang akan membacakan materi-materi dalam PPT tersebut. Sebenarnya nggak harus seperti itu. Kalau kawan pengen materinya hanya berupa tampilan slideshow video, kemudian hanya background suara musik-musik, gitu juga boleh. Nggak usah rekaman suara kita yang membacakan materi juga nggak masalah gitu ya. Jadi tinggal diedit aja, ditambahin musik, udah beres jadi. Tapi kalau teman-teman yang pengen belajar seperti tugas-tugas saya dan tugas-tugas beberapa teman-teman CGP lain yang ada suara kita ketika menjelaskan, ya ini caranya. Caranya kita rekaman aja, materi sudah kita siapkan seperti ini. Misalnya di sini saya akan membacakan materi yang akan saya olah di sini, yaitu materi aksi nyata modul 2.2 ya. Nah, di sini saya rekamannya pakai HP aja kawan. Jadi pakai HP aja, tapi biar suara kita lebih enak dan lebih bersih ya, tidak ada overtune-nya, overlutupan dari suara kita. Saya selalu menutupi sumber suara rekaman ini, sumber penangkapnya, dengan kain ya. Kainnya bebas, bisa pakai sapu tangan, bisa pakai kerudung atau kain sarung atau kain apapun itu. Kita tutup agar suara kita ketika ada yang over itu dia tidak meletup-letup gitu efeknya. Jadi biar bisa lebih bersih lah. Nah, kita tutup seperti ini dan ketika rekaman otomatis ya jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Dan pastikan kita berada di sebuah momen yang kira-kira nggak ada keramaian lah, nggak ada orang seliweran, nggak ada suara anak kita yang sedang ramai di rumah atau apapun itu. Jadi silakan cari tempat atau momen yang kira-kira bersih dari suara-suara bising yang ada di sekitar. Kalau sudah siap, kita tinggal rekaman aja. Nah, otomatis kalau rekaman usahakan suaranya yang lepas, jangan ditahan ya. Kalau ditahan nanti ya kayak suara orang bisik-bisik, jadi yang lepas gitu. Jadi seperti contoh ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Koyudin Sofi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tentunya ini juga perlu yang namanya teknik, latihan, pembiasaan juga ya. Jadi kalau teman-teman nggak terbiasa mungkin akan melakukan take berulang-ulang ya. Kayak saya dulu pertama-pertama ya take berulang kali, tapi kalau udah terbiasa ya udah beres. Kita rekam lagi. Di video ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Tujuan pembelajaran, membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, dan seterusnya. Kita rekam itu. Kalau misal ada kesalahan, kalau saya sih nggak saya stop ya, saya tinggal berhenti sejenak, kemudian saya lanjutkan. Jadi nanti ketika di pengeditan, kalimat-kalimat yang salah tinggal saya potong aja, tinggal saya hapus aja, tinggal saya buang aja. Nah, kalau rekaman udah beres, barulah kita eksekusi. Nah, langsung aja kita menuju ke tutorial eksekusinya. Di eksekusi ini saya menggunakan aplikasi KineMaster ya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi CapCut. Kalau misal lebih menguasai CapCut silakan. Tapi di sini saya lebih suka KineMaster aja. Oke, langsung aja kita eksekusi. Oke kawan-kawan, kalau sudah terbuka KineMasternya, selanjutnya kita bikin project. Kita pilih ukuran yang 16:9 ini ya. Kemudian kita masukkan bahan tadi yang sudah kita download ya, bahan Canva kita letakkan di sini. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya
karena di video saya biasanya saya pakai opening ya. Kita masukkan lagi, kita pilih media ini, kemudian saya masukkan untuk video openingnya. Teman-teman bisa cari di YouTube, ada banyak banget ya video ini. Kemudian di tampilan akhirnya saya juga ada video penutup juga, tinggal saya masukkan seperti di video-video yang sudah teman-teman tonton dari video saya ini. Nah di sini kan ada suaranya ya. Karena saya tidak mau menggunakan suara ini karena nanti saya menggunakan suara dari background musik saya sendiri. Saya tinggal menonaktifkan aja, tinggal kita tekan aja bahan ini sampai muncul opsi seperti ini. Saya ulangi lagi ya, di sini kan belum muncul. Kita tekan muncul seperti ini, kemudian kita menuju ke gambar ini ya, gambar audio. Kita centang atau kita nonaktifkan seperti ini. Dia sudah nggak ada suaranya. Di depan juga saya nggak butuh, saya nonaktifkan. Berikutnya saya masukkan bahan musik ya, musik guru penggerak yang sudah pernah saya bagikan di channel saya, tinggal teman-teman download aja. Mari bergerak bersama guru penggerak. Oke, kayaknya ini saya cocok ya. Kita tambahkan. Sebenarnya kalau gini aja udah jadi ya teman-teman ya. Kita cukup video slide kemudian musik aja udah beres sih. Mari bergerak bersama guru penggerak. Oke ya, dan di sini kita tinggal ngolah aja. Misalnya ada beberapa tampilan yang terlalu lama atau terlalu pendek gitu. Misalnya ini kan terlalu lama ya, tampilan kosong ya. Nah terlalu lama, kita maunya langsung yang ini, berarti kita buang aja bagian sini. Caranya kita atur dulu mana yang bagian mau kita potong. Misalnya sini. Oke, di sini kita tekan sampai muncul seperti ini. Ada menu gunting, kita pilih. Kita mau buang langsung bagian sisi kiri ini ya. Kita pilih yang ini, potong bagian kiri video. Oke, sudah kepotong. Kita coba. Pagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan. Oke, sudah beres. Kita olah-olah seperti itu. Selanjutnya kita masukkan suara kita ya, yang tadi sudah rekaman ya. Kita masuk ke file kita, folder, kemudian recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita masukkan, kita tambahkan, kita tinggal olah. Teman-teman misalnya suara teman-teman pelan ya, tidak sekeras suara saya, teman-teman bisa tingkatkan volumenya. Kita klik begini, muncul menu seperti ini, kita pilih yang gambar audio, kita naikkan. Kalau teman-teman suaranya terlalu kecil, dinaikkan secara penuh 200 juga boleh, tinggal disesuaikan aja. Kalau saya biasanya saya naikkan 130 lah, jadi dari 100 menjadi 130. Oke, kita coba dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kan suaranya perang ya, perang antara suara musiknya sama suara rekamannya. Biar nggak perang, suara musiknya saya turunin ketika suara saya masuk ya. Kita coba cek lagi, kita mau menandai ya. Assalamualaikum. Nah, sekitar area sini ya. Kalau dari sini kan grafiknya kelihatan. Kalau di teman-teman misalnya nggak kelihatan grafiknya, silakan ditekan aja atas ini ketika dia berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tekan seperti itu, tadi berkedip ungu ya, itu tanda kita menekan tombol itu berarti ada tanda di sini. Nah, oke. Setelah di sini audionya kita pilih, kita tekan, kemudian kita pilih yang ini, kayak gambar frekuensi itu loh. Kita tekan. Nah, di sini kita pilih plus untuk menandai bagian yang tidak akan berubah. Kita geser dikit di sini, baru kita turunkan. Jadi suaranya nanti turun dari suara yang normal menjadi lebih turun, lebih pelan. Otomatis yang belakang saya turunin biar frekuensinya sama ya. 103 saya jadikan 30, dari 100 menjadi 30. Oke, begini. Kita coba dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Muhammad. Nah, jadi suaranya lebih imbang ya. Jadi ketika suara rekaman masuk, suara musiknya lebih lirih. Nah, kita tinggal menyesuaikan nih antara suara dan gambar ya. Jadi suara rekaman saya dengan gambar ini. Misal ya, kayak begini. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Muhammad Koidin Sofi. Ini ketika perkenalkan, dia masih tampilan salam guru penggerak, harusnya kan sudah di sini. Nah, berarti saya tinggal potong aja tuh bagian nggak perlu. Jadi saya atur aja. Oke, ini berhenti, saya tekan untuk bahannya. Saya potong kayak tadi.
karena saya tidak langsung membuang ya, yang saya potong kan bagian tengah, bukan samping-samping. Jadi jangan pilih yang atas ini. Jadi kita pilih yang ini, potong menjadi 2 bagian. Saya klik, dia terpotong, jadi nggak ada yang hilang, hanya terpotong aja. Kemudian saya geser lagi, saya cari sebelum dia bergerak. Nah, di sini berarti. Oke, saya potong lagi tengah-tengahnya. Nah, bagian ini, tengah ini kan nggak perlu. Kita tekan, kemudian kita hapus ya. Kita buang. Oke, kita cek. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Koidin Sofi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 2.2. Udah pas ya. Ini tadi saya salah bahan, ini harusnya saya download yang 2.2, tapi ini keliru 2.3, nggak apa-apa, hanya contoh aja kok ya. Sudah pas ya. Dan nanti misalnya nih kan ada beberapa bagian yang kita baca, ternyata suara kita itu lebih panjang daripada videonya. Jadi kita mau memperpanjang videonya juga bisa. Caranya, misalnya anggap aja nih suaranya panjang ya, dan ini videonya kurang panjang. Kita mau memanjangin, caranya kita klik aja, kita gunting ini, kemudian kita pilih paling bawah, potong dan sisipkan bingkai beku. Kita pilih. Nah, dia akan bertambah sisipan beku atau versi JPEG-nya. Jadi ini adalah versi JPEG yang bisa kita olah lebih pendek, lebih panjang gitu. Yang kita sesuaikan dengan durasi rekaman kita. Nah itu, jadi yang perlu dilakukan adalah proses pemotongan, penghapusan, dan pemanjangan seperti ini untuk menyesuaikan dengan rekaman suara kita. Begitu seterusnya sampai selesai ya kawan-kawan. Kalau sudah selesai diolah semuanya, misalnya ini kan musiknya nggak sampai selesai nih, padahal video kita masih panjang. Ya kita tinggal klik aja, kita tekan ini, kemudian kita pilih duplikat. Dia menjadi 2, tinggal kita geser aja ya. Kita tekan bahannya, kita geser ke sini. Oke. Nah nanti di ending ini kan tadi setting kita masih suaranya lirih ya. Ini grafiknya kelihatan di sini masih 30. Karena kita maunya di ending ini kembali besar suaranya, berarti kita tinggal besarin aja. Misalnya di sini rekaman kita udah berhenti di sini nih ya, sudah berhenti. Kita klik di sini, kita ke frekuensi tadi, kita klik plus dulu ya. Kemudian kita geser ke sini lagi, kita tingkatkan menjadi 100. Oke. Jadi grafiknya udah kelihatan ya, dari kecil ke besar normal. Belakangnya juga kita 100-in. Oke, dia akan mengecil dan ke arah besar. Kita coba dengarkan. Mereka lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang Nah, bisa dirasakan ya dari proses perubahan kecil ke besarnya. Jadi itu seterusnya kayak gitu, pokoknya prosesnya silahkan diolah-olah. Yang jelas ini teknik ini butuh pembiasaan atau praktek terus menerus ya, nggak bisa langsung lancar kalau masih baru pertama nyoba. Jadi harus sering-sering nyoba ya. Kalau udah selesai kita tinggal save aja, atau kita render atau kita export istilahnya. Kalau pengaturan saya biasanya pilih yang di 720 ini, nggak tinggi-tinggi. Jadi 720 ini udah cukupan bagi saya untuk jernih. Untuk jelek bagusnya atau laju bitnya, saya pilih di angka 3 ya, 3 Mbps, terserah 3 lebih dikit monggo terserah. Yang jelas semakin kesini semakin bagus, cuman otomatis memorinya akan terbuang semakin besar ya. Ini kan ada 67 MB. Kalau kita tarik dia kan juga ikut naik untuk jumlah kapasitas yang dibutuhkan. Jadi karena saya nggak mau memorinya terlalu memakan ruang ya, jadi saya pakai 3 ini udah cukupan, udah jernih. Tinggal kita simpan. Udah beres jadi dan siap kita unggah. Jadi itulah ya panduan dari saya yang sudah banyak teman-teman minta request dibuatin. Semoga ini bisa bermanfaat. Yang jelas teman-teman harus sering berlatih terkait tadi cara merekam suaranya, kemudian editingnya juga harus sering-sering berlatih agar terbiasa. Karena saya dulu ketika awal juga masih gagap ya, masih belum lancar. Tapi kalau udah selesai praktek lama, insya Allah sudah beres, sudah lebih enak dan lebih cepat, satset kalau ngedit. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.